Hai adik-adik, hari ini kakak akan menjelaskan tentang turunan atau diferensial trigonometri. Langsung saja ya kak jelaskan. Sebelumnya kakak ingin ingatkan dulu tentang bentuk umum dari turunan. Di mana turunan si fx atau f absen x itu sama dengan dy per dx. Artinya adalah turunan y terhadap x. Penulisannya, jika fx sama dengan y, maka turunan pertamanya atau f absen x itu sama dengan dy per dx. Nah, kalau misalnya turunan kedua fx-nya bagaimana penulisannya? Seperti ini. Nah, ini turunan kedua fx atau f absen x double absen x itu sama dengan d pangkat 2 y per dx kuadrat sama dengan d per dx dalam kurung dy per dx. Kemudian, jika turunan ketiga dari fx atau f triple absen x atau f pangkat 3 absen x itu sama dengan d pangkat 3y per dx pangkat 3. Sama dengan d per dx dalam kurung d kuadrat y per dx kuadrat. Maka kesimpulannya adalah turunan ke n sama dengan f pangkat n x sama dengan d pangkat ny per dx pangkat n. Oke, langsung kakak masuk ke dalam konsep turunan. Konsep turunannya adalah yang pertama, jika y sama dengan a, di mana a itu adalah konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0 atau y absennya sama dengan 0. Ingat ya, kalau dia konstanta, maka turunannya pertamanya adalah 0. Contohnya 2. Turunan pertamanya adalah 0, gitu ya. Yang kedua, jika y sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah a dikali n itu turun ya. Pangkatnya tadi si n itu turun menjadi pengali, kemudian pangkatnya berkurang 1. Maka hasilnya adalah a dikali n dikali x pangkat n berkurang 1. Selanjutnya, jika y sama dengan u pangkat n. Nah, u di sini maksudnya u di sini berbeda dengan x ya. Kalau u itu dia dalam bentuk fungsi, contohnya 2x tambah 3 pangkat 10 gitu ya. Maka n-nya itu ada 10 gitu ya. Maka turunan pertamanya adalah di mana tadi si n itu si pangkatnya tadi, si n tadi itu menjadi pengali, kemudian pangkatnya berkurang 1. Kemudian si u-nya yang fungsinya tadi itu kita turunkan gitu ya. Maka hasilnya adalah n dikali u pangkat n dikurang 1 dikali dengan u absen. Selanjutnya, jika y sama dengan a dikali dengan u pangkat n, maka turunan yang pertamanya adalah, nah ini kita tinggal kali a aja itu, nilai dari konstantanya ya. Maka hasilnya adalah a dikali dengan n dikali dengan u pangkat n berkurang 1 dikali dengan u absen. Selanjutnya, jika y sama dengan u dikali v, maka turunan pertamanya adalah u absen kali V ditambah dengan V absen dikali U. Jangan lupa ya. Selanjutnya, jika Y sama dengan U per V, maka turunan pertamanya adalah U absen dikali dengan V dikurang dengan V absen dikali dengan U per V kuadrat. Itu konsep turunan ya. Kita masuk ke dalam konsep turunan trigonometrinya. Kalau y-nya sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x. Ya. Kalau dia cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Ingat ya, kalau cos, turunan cos itu min sin x. Kalau dia tan x, maka turunan pertamanya adalah secant kuadrat x. Kalau dia kotangen x, maka turunan pertamanya adalah cosec kuadrat x. Kalau dia secant x,
maka turunan pertamanya adalah secant X dikali dengan tan X. Kalau dia cosec X, maka turunan pertamanya adalah min cosec X dikali dengan cot X. Jangan lupa nih konsep ya, harus diingat. Langsung saja kakak kasih contoh ya. Nih contoh salah satu. Turunan pertama dari fx sama dengan sin 2x ditambah 3. Nah ini ya. Kita jawab. Misalkan, nah ini kita misalkan dulu. Si u-nya itu sama dengan 2x tambah 3. Kenapa? Karena kan 2x tambah 3 itu kan sudah termasuk fungsi gitu ya. Nah, fx tadi kan fx itu kan sama dengan sin 2x tambah 3. Ini bisa ditulis ya. Bisa ditulis menjadi fx sama dengan sin u. Nah, kita pakai konsep trigonometri yaitu y sama dengan sin x. Maka turunannya itu nanti sin x itu menjadi cos x. Kalau sin u menjadi cos u gitu ya. Nah, ini. Nah, maka turunan pertamanya adalah U absen dikali dengan cos 2 dalam kurung 2x ditambah dengan 3. U absennya yang mana? Nah, ini U absennya kan 2x tambah 3. Berarti turunan si U absennya siapa? 2 gitu. Ingat ya, kalau 2x tambah 3 berarti turunannya adalah 2 gitu ya. Maka kita gantikan saja, kita masukkan saja menjadi f absen x itu menjadi 2x 2 cos dalam kurung 2x ditambah 3. Gampang ya. Contoh kedua, turunan pertama dari fx sama dengan sin dalam kurung 2x ditambah 3 kuadrat gitu ya. Nah, fungsinya ini, fungsi dari 2x tambah 3-nya ini dikuadratkan gitu ya. Nah, sama kayak yang tadi. Nah, kita misalkan dulu si 2x tambah 3-nya itu menjadi u. Kemudian, ini si fx sama dengan sin 2x tambah 3 kuadrat tadi bisa ditulis menjadi sin u kuadrat. Nih ya. Ingat ya, yang kuadrat bukan si sinnya, tetapi si 2x tambah 3-nya ya. Nah, maka kita masih pakai konsep trigonometrinya, di mana tadi y itu sama sin x, maka turunan pertamanya itu adalah cos x. Ingat ya. Jadi kalau sin u kuadrat, maka turunan pertamanya adalah cos u kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau misalnya penulisan turunannya adalah f aksen x itu sama dengan turunan u dikali dengan cos dalam kurung 2x ditambah 3 kuadrat. Ingat ya, ini tadi sinnya sudah berubah menjadi cos ya. Nah, kita cari dulu turunan pertama dari si u itu bagaimana? Nah, ingat ini kan si 2x tambah 3 ini kan fungsi nih. Berarti kita pakai sifat konsep trigonometri yang u pangkat n gitu ya. U pangkat n maka turunannya adalah n dikali dengan u pangkat n dikurang 1 dikali dengan u absen gitu ya. Nah, di mana u absen langsung saja kita ganti u absen sama dengan pangkatnya kan 2. 2 kita turunkan jadi pengali, kemudian 2x ditambah 3 pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Berarti 2 dikurang 1 jadi 1. Kalau misalnya pangkatnya 1 tidak perlu ditulis lagi ya. Kemudian U absennya adalah 2. Turunan dari 2x tambah 3 yaitu adalah 2. Maka kita kalikan saja. 2 kali 2x tambah 3 dikali dengan 2 maka hasilnya adalah, nah ini kan 2 kali 2 ini kan 4. Nah, 4 kita kali ke dalam gitu. 4 kali 2x 8x. 4 kali 3 12. Berarti hasilnya adalah 8x ditambah dengan 12. Maka turunan pertama, turunan dari aksen, maka f aksen x-nya adalah 8x ditambah 12 dikali dengan cos 2x ditambah 3 kuadrat. Gampang ya? Si gampang. Selanjutnya, contoh ketiga. Turunan pertama dari fx sama dengan sin dalam kurung 4x kuadrat ditambah 12x ditambah dengan 9. Nah nih, kakak ingin jelaskan ke kamu nih.
Tadi kan di contoh soal kedua kan kita sudah belajar tentang bagaimana cara menurunkan jika pangkatnya itu 2x tambah 3 kuadrat. Nah, ini kakak jabarkan ya. Kan 2x tambah 3 kuadrat itu kan kalau dijabarkan itu hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Kenapa kakak kasih contohnya sama tapi bentuknya berbeda? Hanya ingin mengingatkan ke kamu gitu, bahwa sebenarnya kamu gunakan konsep nomor 2 itu lebih tepat. Kalau misalnya nanti kamu ketemu tiba-tiba pangkatnya 10. Gak mungkin kan kamu kali-kali dia sampai dia pangkatnya 10 gitu ya. Nah, ini kakak jabarkan nih hanya membuktikan bahwa ini sama loh dengan ini, cuma menyelesaikannya berbeda gitu. Tapi hasilnya sama, ini lebih gampang gitu ya. Nah, sin 4x kuadrat ditambah 12x tambah 9. Itu ya, sama dengan 2x tambah 3 pangkat 2. Nah, ini yang pertama. Kamu misalkan dulu dia, U itu sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Kenapa, Kak? Karena dia sudah dalam bentuk fungsi. Jadi kita misalkan jadi U. Maka fx sin dalam kurung 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 bisa ditulis menjadi sin U. Maka ingat ya, kalau misalnya turunan sin x itu menjadi cos x, maka dia nanti menjadi cos U. Nah, ini dia ya, turunan fx-nya menjadi turunan U dikali dengan, nah sinnya berubah jadi cos. Cos 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Turunan U-nya, ini ya, 4x kuadrat itu menjadi 8x gitu ya. Kemudian 12x-nya menjadi 12. Kemudian 9-nya diturunkan menjadi 0 gitu ya, maka hasilnya adalah 8x ditambah dengan 12. Nah, kita substitusikan aja, kita ganti aja U absennya ke dalam si F aksen X. Maka F aksen X-nya adalah 8x ditambah 12 kali dengan cos dalam kurung 4x kuadrat ditambah 12x tambah dengan 9. Nah, nih bisa kamu cek ya. Jawaban untuk contoh soal 2 dan contoh soal 3 itu sama. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dengan soal yang misalnya nih ya, misalnya dia sin 2x tambah sin dalam kurung 2x tambah 3 itu pangkat 10. Nah, kamu sudah tahu menjawabnya ya. Gak bingung lagi.